On air, on air. 1, 2, 3. Halo Yabers, kembali lagi dalam UIB On Air episode 14. Kali ini kita mau bahas-bahas tentang pendidikan bahasa Inggris. Ini salah satu program studi yang ada di UIB ya teman-teman. Nah, hari ini kebetulan KG nggak sendirian. Ada co-host. Halo semuanya. Hai. Ini kameranya tiga-tiganya hidup. Iya, tiga-tiganya nyala, tapi kita utamanya di situ tuh. Oh iya udah boleh. Kita masih ini deh. Nah, Oke. tuh. Nah, boleh kenalin diri dulu kali Kak? Oke, Ya. boleh. Perkenalkan nama saya Duke Paupaton Pardede, biasa dipanggil Duke. Jadi saya juga merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang ada di UIB. Gitu. Dan Duke ini kebetulan kerja juga ya, Duk, di Iya, penerima kerja. beasiswa juga. Alhamdulillah. Beasiswa fully funded ya? Fully funded, Fully beasiswa funded. insan mandiri. Aha. Iya. Dan kerjanya juga di UIB kebetulan di bagian International Relation Office gitu Iya. teman-teman. Jadi yang ngurusin apa sih Duk kalau Aero itu? Kalau saya ngurusinnya orang-orang ya, mahasiswa ya, mahasiswa yang mau ke luar negeri ataupun mahasiswa dari luar negeri yang mau ke UIB, vice versa. Ada juga ya kalau kita lebih ke internasionalnya UIB gitu lah, garda depan. Karena kan UIB kan Universitas Internasional Batam. Jadi kan nggak Betul mungkin gak ada program banget. internasionalnya kan ya. Betul banget. Nah jadi spesial hari ini teman-teman kita tuh mengundang salah satu dekan fakultas, dekan ini kok nggak salah satu dong ya, dekan Fakultas Ilmu Pendidikannya UIB teman-teman, dan juga salah satu mahasiswa international students ini dari Thailand dan full time di UIB ya. Iya, Nah, full time ada student. Yawi teman-teman. Boleh disapa dulu teman-teman. Ya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Sirikan Yace Min, bisa dipanggil saya Yawi. Nah, saya mahasiswa di UIB dengan beasiswa ya, Global Youth Global Scholarship. Youth Scholarship. Nah, saya international students juga di sini. Boleh Pak Dekan, silahkan dikenalkan ya sama dulu teman-teman kita di UIB hari ini. Halo, oke, makasih KG. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Saya Pandu Prasojo, biasanya dipanggil Pak Pandu, kadang dipanggil Sir Pandu gitu ya. Kebetulan nih saya menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Internasional Batam. Oh, itu ya Bers. Jadi hari ini kita undang langsung tuh nggak cuma mahasiswanya doang ya, kita juga mengundang Pak Dekannya langsung untuk tanya-tanya tentang program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, before we start any further, should we do it in English? Oh ya, disclaimer ya. Yeah. Disclaimer Should we for do it in English? everyone. Yeah. This video would be bilingual or maybe trilingual. Yes. Jadi kita nggak cuma pakai Indonesia ya, gitu ya. Karena saya juga ada alasan kenapa Duk saya undang di sini. Ya, Duk, karena salah satunya sebagai Google Translate-nya saya. Yeah, I Even will try saya bukan nggak pede dengan bahasa Inggris saya, tapi biar ada temennya aja gitu loh. Karena kan ada internasional from Thailand gitu loh. Ya Duk lebih oke lah kalau kita undang, karena kan Aero gitu kan ya. Oh iya, yakin lah itu Mas. Iya benar. Oke, my first question ya, lebih ke Pak Dekannya dulu ya, Yawi. Oke, boleh. Sir, kira-kira di era sekarang pendidikan bahasa Inggris itu masih eksis atau enggak sih untuk mahasiswa pilih sebagai program studinya mereka gitu? Oke, kalau ditanyain sekarang masih eksis atau enggak gitu ya, pastinya masih eksis gitu ya. Kalau kita lihat datanya di Indonesia pun jumlah program studi bahasa Inggris tuh juga hampir ribuan gitu ya, jumlahnya banyak gitu KG. Tapi alasannya yang penting kan kenapa sih kok masih eksis gitu kan ya. Benar. Nah, benernya sih kalau prodi bahasa Inggris itu ibarat kata itu kita seperti jaringan wifi gitu ya. Maksudnya tuh gini. Kenapa tuh? Iya. Semua orang itu pada saat ini kan butuh wifi nggak sih? Iya. Iya. Kan sebagai user kan ya. Tapi kalian pernah pikir nggak sih kalau gimana caranya sinyal wifi itu bisa diterima gitu ya ke para yang orang-orang yang butuh wifi. Nah ibaratnya pendidikan bahasa Inggris itu kayak gitu. Jadi mereka ini kalau masuk prodi pendidikan bahasa Inggris, mereka posisinya bukan sebagai user gitu ya, usernya bahasa Inggris gitu ya. Tapi mereka itu lebih ke arah nanti misalkan mendesain gimana caranya bahasa Inggris itu bisa diajarkan, disampaikan hingga orang lain tuh bisa pakai bahasa Inggris gitu loh. Karena belum tentu misalkan orang yang bisa bahasa Inggris tuh jago juga dalam menyampaikan atau ngajarin orang ngomong bahasa Inggris loh. Iya. Faktanya seperti itu sih. Oke, sorry sir. Sirnya dulu studinya pendidikan bahasa Inggris juga? Iya, pendidikan bahasa Inggris. Sorry, sampai S3 kan berarti kan? Ya S1, S2, S3-nya Semuanya bahasa Inggris. pendidikan bahasa Inggris? Iya, iya. Semua ya? Semua. Fully Kenapa English Sir, language. iya jadi penasaran kan, kenapa ketika pertama kali Sir masuk ke sarjana pendidikan bahasa Inggris, kenapa Sir memilih pendidikan bahasa Inggris gitu? Oke, itu tuh waktu itu awalnya saya terinspirasi gitu ya. Terinspirasi salah satu guru saya gitu ya. Karena saya mulai belajar bahasa Inggris itu kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya. 3 apa nih? 3 SD.
Oh 3 SD, oke. 3 SD. It's a very long time ya. 3 Jauh SD, banget ya. iya. It's a very long SD time. gitu ya. Saya kelas 3 SD saya belum lahir kayaknya. Gitu ya. Aduh saya kelihatan tua. Iya, Oke. Waktu itu orang tua saya punya pikiran sih karena bahasa Inggris itu akan jadi bahasa internasional gitu. Itu keyakinan orang tua saya gitu Yeah, ya. very Dan common thing ya, very common thing language. ya. Apalagi itu terbukti lah sampai sekarang semua orang kan pasti bahasa Inggris kan. Kaki bisa bahasa Inggris kan, Duka bisa kan gitu. Nah, buktinya bahasa Inggris itu dipakai sama semua orang. Problemnya adalah ketika orang bisa pakai, belum tentu dia tuh bisa ngajarin. Nah, itu saya terinspirasi sama kata-kata guru saya waktu SMA. Dia itu ngajar bahasa Inggrisnya tuh, keren banget ya guru ini gitu ya. Ngajarnya bagus, mudah disampaikan. Terus apalagi dia itu dalam menyampaikan tuh komunikatif banget gitu loh. Bawaannya juga cool gitu kan. Dan yang paling penting orang-orang bahasa Inggris tuh sangat luas orangnya itu. Dalam artian luas tuh bukan ini ya, bukan luas gini gitu ya kayak, tapi luas itu dalam artian pembawaannya tuh lebih fleksibel, diajak komunikasi enak dan peluangnya tuh juga banyak loh Kak G. Iya benar. Jadi kalau orang bisa bahasa Inggris kan peluangnya bisa kemana-mana kan, nggak cuma hanya jadi apa istilahnya ya ngajar doang gitu kan. Kadang mereka juga bisa kerja di perusahaan multinasional, bisa juga punya kemampuan misalkan karena dia dibekali kemampuan pedagogi ya, nanti kita bahaslah pedagogi apa gitu ya. Itu pendidikan banget itu. Pendidikan banget ya, pedagogi itu apa gitu akademik ya. sekali. Nah pedagogi itu erat kaitannya dengan komunikasi orang, psikologi dan seterusnya, itu akhirnya lulusan-lulusan kita juga akhirnya bisa punya kesempatan gitu ya sebagai HR atau HRD atau mungkin banyak hal lah, peluangnya banyak benernya. Akhirnya saya mencoba memutuskan oke lah pendidikan bahasa Inggris deh guys. Oh, berarti Dengan mantap hati gitu ya. berarti udah lama banget ya. Maksudnya dari kelas 3 SD gitu loh. Udah benar-benar Udah terplanning nemu gitu loh. iya. Kayak nemu. Wah, Nah kayak itu minatnya di bahasa Inggris nih. Atau dari kelas kayak 3 SD. itu waktu itu udah ke planning sir atau masih kayak vision aja enggak. atau langsung gimana tuh sir? Enggak sih, waktu itu enggak ke planning ya, dalam artian waktu itu kan point of view-nya Serpandu itu karena sebagai user ya, pengen bisa bahasa Inggris, pengen pinter ngomong lah waktu dia, pengen pinter ngomong bahasa Inggris. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ketika SMA adalah iseng yang tanya, nanti Pandu kamu besok waktu gede pengen jadi apa gitu ya. Iseng lah waktu itu ya. Iseng pengen jadi profesor ini gitu ya. Jadi terus ada orang tanya lagi mau jadi apa? Jadi profesor gitu ya. Padahal nggak ngerti profesor itu apa gitu ya. Asbun aja. Asbun aja gitu ya. Asbun aja. Siapa tuh diijabah gitu. Iya. Kita diijabah gitu Iya, ya. benar-benar. Dikasih Ucapan tahu doa ya. jalannya Iya. seperti apa gitu ya. Nah itulah. Jadi ikhtiarnya ada, kepengennya juga ada, ternyata ada faktor-faktor lain yang menggerakkan juga banyak. Sampai di end ya sarjana pun. Itu jalur apa sir dulu? Oke, ini menarik nih. Kenapa ya? Ini kaitannya sama, aduh ini saya dikorek-korek. Mana jadi. tahu kita kan pengen tahu kan. Mana tahu Boleh. beasiswa semua Tahu kan, lagi gitu kan. 2-3-nya tapi satunya nggak tahu kalau. Oke. Silakan sir. Jadi waktu S1 ya, lulus SMA itu Serpandu waktu itu pernah keterima di STAN. Namanya. STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi. Negara. Oke. Nah, tapi akhirnya nggak Serpandu masukin karena kurang yakin gitu ya, maksudnya belum pas di hati gitu ya. Akhirnya ikut dulu itu namanya bukan senam PTN ya, dulu itu namanya ada, lupa, kayak beasiswa, jalur beasiswanya ke PTN gitu ya. Nah waktu itu Serpandu ikut nih tes gitu, ternyata nggak lolos. Qadarullah nggak lolos. Setelah itu ikut jalur yang biasa kayak SPM-nya tuh. Ikutlah jalur, alhamdulillah lolos. Jadi S1 itu nggak dapat beasiswa. S2-nya itu karena didorong oleh profesornya Serpandu waktu itu, waktu habis menyelesaikan skripsi lanjut aja S2 langsung gitu ya. Oke Prof siap, nanti saya kasih rekomendasi ya. Kasihnya rekomendasi loh, bukan beasiswa gitu ya. Oke, habis itu saya propose lah beasiswa ke orang tua. Beda. Ini namanya ini Parents Foundation. Parents Foundation. Bukan beasiswa Garuda, bukan LPDP ya, Parents Foundation. Parents Foundation. Oke. Dan berkenanglah orang tua kasih beasiswa itu ya. Jadi beasiswanya itu BO namanya, beasiswa orang tua. BO is very different context in Indonesia actually. For now iya. Wah iya ya, beda konteks kayaknya juga ya. Beda konteks. Beda Beda konteks ya. konteks ya. Beasiswa orang tua ya. Iya sir. Oke, barulah S3 itu Serpandu apply untuk LPDP, beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, itu barulah alhamdulillah dapat beasiswanya S3-nya.
Fully funded ya guys ya. Fully funded. Yang terakhir LPDP kan ya? LPDP dong. LPDP ya. Gitu. Kementerian Keuangan. Tuh. Oke, keren ya Duk. Maksudnya dari even dari sarjana sampai S3-nya pun benar-benar masih konsisten di pendidikan bahasa Inggris banget gitu loh. Kan ada orang yang ya kayak saya lah. Saya kan nyebrang ya dari komputer ke manajemen gitu. Tapi it's okay, that's people choices gitu ya. Thank you sir atas insight dan sharingnya tentang perjalanan studinya. Ya, ternyata lumayan. Iya, curhat-curhat ini. Nah, kalau ke Yawi nih. Nah, Yawi kan sekarang menempuh pendidikan S1 English Language Education in UIB kan. Nah, Yawi itu tahu dari mana sih sebenarnya pendidikan bahasa Inggris dan kenapa milihnya di Indonesia dan why UIB? Gitu. Okay. UIB. That's a three question I asking in one sentence. That's normal question that I ever like get from every people. Oh yeah, Yeah, it's a because common everyone question asks like, juga. oh, why Yeah. choose Of course, it's a here? common Why question choose because UIB? first you come from Thailand kan. Yeah. I think like Thailand Kinda has far. also a different universities in Thailand that's can be your choices in there gitu kan. Yes. The special question is why you choose in Indonesia, why you choose English Language Education, and why you choose UIB. Okay. First, why I choose LA, English Language Education. So back at that time when I was high school, I was very nervous, like how can I continue my study? Because Okay. actually I don't know like where I'm gonna study. I don't have any preparations like Oh, okay. and my teacher said, do you want to continue abroad? Oh. He gave a offer. recommendation. And I was like, okay, what's that? I kinda, okay, I wanna know. And then my teacher gave information about UIB because we have a MOU. Because We the contact together. And then it's interesting because it's international university. Yeah, and also English language education is one of the department that's interesting me. Why I choose is because the teacher said in English is very national language as Yeah, said international. before. It's very Yeah, universal it's language, an yeah. international Widely language. used. So I don't have any ability like the special things that I like. So English is the most one that I can continue. So I just choose English language education. And Okay, I choose UIB. Oh, okay. It's also because at that time you get the offer from Yeah, your the- teacher. Yes. Oh. And I searched like UIB and Batam. Was it Batam? You never heard Batam before. I never know about Batam, Yeah. and it's But kind of new. you heard Indonesia often lah. Yes, of Yeah. course, because I have a senior, an alumni who graduates from Indonesian. And the education is good and it's interesting. At least we get English language and Indonesian language, so that's interesting one. And then I choose Batam because I searched, what is Batam? Because at the time I don't have tutor. Iya, tidak tahu Batam. Iya, tidak tahu apapun gitu. and I was like, it's international and have a mini department. And I chat with you, right? Okay, Yeah. can I get more information? I chat you a lot. I remember. At that time, I was the IRO in charge. That Yawi contact me and she asked everything like she wanted to know about Batam, the scholarships, and the UIB itself. Thank God, I think I answered most of them correctly, so that Yawi is here now, already on fourth semester. He is one of the reasons. This is one of the reason you study in here. Thank you. And also you receive an international UIB scholarship, which is we know as Global Youth Scholarship. Yes, Maybe you can share with us how you can get that Global Youth Scholarship and how do you apply it and all the process when you actually at the end receive the scholarship. Okay, so I know the scholarship for my school as well, and I think it's kind of hard for me to take it because my English is kind of 10% as I can speak, and I don't really like English at that time. And when I already choose, I have to study, and before I come here, I have to take an exam, English, Bahasa Indonesia, Bahasa maybe, Indonesia there is. and a normal test. I'm so nervous that time, and I have an interview
interview, interview. with dosen di sini. Oh, Yeah, like online section. And I have to apply by myself because I'm okay. I have to explain like my house is very far from my school, and I cannot go every day to School. ask for information. How can I apply? How can you help me? Yeah. And then I just like chat with Duke all the time, almost every day, like 2 months or until I Yeah, come it's here. constant Like, it's chat. a long time. Yeah, long time. Yeah. And then I just, okay, can you help me with this? And I do it all like almost by myself. Everything. Yeah. Like, And how do Actually, your parents respond when you receive that you are get the scholarship? yeah, oh my god, scholarship at awardee. first my father said like, are you sure that you're gonna go? At first I almost continue my study in Thailand because near my house is international university also. Oh. But it's kind of expensive. Oh, it's kind of expensive. Yes, so I have a choice to come here. Why I don't choose here? Yeah. And my father said, but it's far. Are you sure? And I said, I want more experience. Yeah. Living abroad. So I decided to choose. Even he's like kind of sad. Because Okay. far from your parents. from right? parents as well. Okay. How long you been learning in Indonesia actually right now? Almost 2 years, I think. Two Almost years. yeah. And I- you can speak bahasa? Yes, You can speak bahasa? bisa. Iya. Oh yeah. Bisa. Okay, let's continue with Terus ngapain Indonesia. kita ngomongin Inggris dari tadi ya? Indonesia. Oke. Oh, ditantangin malah nih. Biasanya kita pakai trilingual lah kayak yang Duk bilang tadi ya. Kita pakai Benar. 3 Ya, bahasa. bisa, Tiga bisa. bahasa. Oh iya Thailand ya satu lagi Jangan ya. lupa Oke. pakai Thailand, nanti kita Iya. nggak bisa jawab. Bener. Nggak. Jadi Tapi kalau- kita jadi penasaran. Untuk membuktikan kalau beneran ya itu dari Thailand gitu. Maybe you can share speak some of your language So if in I Thai. speak Yes. Thai, I'm only one who speak Thai. Yes. I kind of awkward. I know we will never understand the language, but we just want to hear that thing. Yeah. Okay, maybe some Thai people will watching now. Okay. Yeah. ก็สวัสดีทุกคนนะคะ you know สวัสดี right สวัสดี like hi right yeah hi Yeah. is say hi ก็สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจเรียนที่ UIB ก็ come on guys Oh jadi ini diajak. Join UIB. Oh my god. Saya nanti di akhirnya doang kayak oh ngajak nih gitu. Oh maybe you can inilah using your Thai language to not pronounce what do you call it to present yourself kenalin diri kamu Oh, gitu. boleh. Okay. Okay In Thai. Introduce yourself. in Thai อ่ะ Introduce ส yourself. วัสดีค่ะ ชื่อสิริกัญญาเชมินนะคะ ชื่อเล่นชื่อยาวีก็เป็นนักศึกษาที่ UIB นะคะ University International Batam อยู่ที่ English Language Education ก็คณะภาษาอังกฤษนะคะ ก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเรียนต่างประเทศนะคะ สามารถมาเรียนด้วยกันได้ที่นี่จะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลย Do you understand? Do you understand? I understand it, but it's really satisfying to hear that thing. We just admire how she speaks, right? I mean, like we never heard that thing in Indonesia, kan? Not a common language we use. But it's very satisfying when you hear it from the person in real in person. person like this gitu kan. Native speaker, Kayak ya. sebenarnya gitu. Tuh teman-teman kita nih bukti kalau Yawi itu beneran dari Thailand. Ini Kita nggak- bukti ya, ini bukti. It's a very fun thing we choose today gitu ya. Okay, Yawi. So you're asking back then when you were first time applying in the UIB, what is your expectation about Indonesia? What is your expectation about Batam? What is your expectation about English language education? Gitu. Oke, what I expect. Kalau pertama kali datang sini kan, saya respect kayak, harus belajar bahasa Inggris kak. Ada grammar, speaking lah gitu kan. I didn't expect that I will have to study about theories, learning lesson plan gitu. Jadi kayak, ya dari sini sampai sini jauh kali gitu. Because I didn't expect we have to learn about a theory because as everyone know maybe English is learn only grammar something like that because we don't know the background right. But when I udah masuk WIB, jadi ini udah belajar banyak kali tentang itu, tentang ini. Not only Theory, speaking, not only teaching, grammar, yeah. modern, and it's kinda okay. That's a lot, but it's challenge right, Yeah. and improve myself a lot. As Yeah. at the first day I come here, but right now it's far. It's Yeah. very far. Yeah. Very Yeah, it's hard. very, thank you, baby. You achieve a lot. Yeah. Karena kelihatan banget ya, even the bahasa she use like
bagus, maksudnya tuh bahasa Indonesianya udah Close to native ya. close to native, iya. Saya kaget loh, mas saya kenapa gak kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Dia yang ngajak. Kayaknya kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih challenge-nya di dia kali ya. Kalau kita kan ya gak apa-apa, kita pakai bilingual aja Ya, gitu. bisa. Dari Duk gimana Duk? As a what? As a student lah. As a student. Your expectation before you entering English language education My gitu. expectation before English language. Actually, ini saya ke bahasa Inggris ya. Ya, backgroundnya tuh sebenarnya kalau dari saya itu karena emang udah suka bahasa Inggris dari kecil. Jadinya karena dari kecil nonton kartun, ya, nonton Cartoon Network, so banyak banget input bahasa Inggris yang masuk, gitu. Terus growing up sampai SMA, guru-guru bahasa Inggris saya itu selalu menyenangkan, yang saya temui. Jadi guru-guru bahasa Inggris di SMP, di SMA itu tuh yang engaging banget. Kalau misalnya di kelas tuh kita nggak ngantuk gitu. Jadi kayak papan tulis tuh full, tapi beliau tuh ngejelasinnya juga full gitu. Jadi nilai bahasa Inggris tuh bahkan lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Oke. Dan Same here. ini apa ya, hal yang common sebenarnya. Kita juga baru sadar mungkin ya, nilai bahasa Inggris kita tuh bisa lebih tinggi gara-gara ya mungkin kalau dari sisi saya itu apa ya, dibilang sama orang tua juga kayak kata orang tua serpandu ya, sangat dibutuhkan nantinya gitu. Dan juga waktu udah SMA peluang karirnya itu jelas. Jadi saya tahu dari teman-teman guru les bahasa Inggris itu bayarannya mahal karena juga les bahasa Inggris tuh mahal gitu. Dan jadi guru les bahasa Inggris itu satu hal yang bisa didapat atau satu hal yang bisa kita lakuin ketika kita udah masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. And I choose pendidikan bahasa Inggris at that time because I feel like ini adalah hal yang apa ya, hal yang bisa menguntungkan karena mau gimana pun teman-teman, namanya kuliah hasil akhirnya uang ya. Yes. Even though we have the degree we have the knowledge, but kita nggak bisa muluk-muluk, pasti kita butuh yang namanya makan gitu. Income, Jadi salary, such like that. ya itu akan jatuhnya ke ekonomi juga. Dan itu juga salah satu hal yang orang tua saya suruh pertimbangkan, apakah ada prospek kerjanya gitu. So I get it from that, and also entah kenapa dari SMP atau SMA saya udah sering ngajarin teman-teman gitu, kayak entah kenapa saya lebih bisa belajar ketika saya ngajar. I see. I didn't know about that. Kalau kita jadi guru, kita loh yang paling banyak belajar. Kalau kita mau mengajar kelas, kita harus mempersiapkan dengan benar-benar yakin sampai ilmunya ini tidak boleh salah. Jadi kita harus belajar lebih banyak sebelum kita ngasih tahu. Betul. Gitu. So that's one thing. I feel you because I was a teacher lah. Iya. I was a teacher like 2 years ago. Yeah, I was a computer teacher. Berarti kamu terpapar bahasa Inggris maksudnya terpapar untuk mempelajari bahasa Inggris itu sejak Kecil sih. SD ya? Iya. Sejak SD. Saya sih sama juga sejak SD. Because first time that I'm learning about English because my father bought me a laptop when I was about in second grades, I think ya. Kelas 2 Iya. Udah second dapat grades. laptop? Iya. Well, old money. It's a secondary laptop lah. It's not a brand new thing, but it's a secondary laptop ya. For our first time learning gitu lah. I was first time learning using laptop gitu. Nah, the problem is all the languages using in laptop is using in English gitu loh. Jadi mau tidak mau saya harus belajar gitu kan. And my father lead me because he also works sometimes at another country, international things gitu. Jadi my father also taught me first, and also he sent me to les. What do you call les in English? Les? Extra course. Yeah, extra course like that lah in out of the our school gitu loh. Jadi kita dapat pembelajaran di luar itu gitu. Belajar akhirnya ikut les bahasa Inggris segala macam, dan English for right now for me personally is a universal language because in UIB especially UIB we met several student coming not from Indonesia, not only coming from Malaysia and Singapore. It's easy lah, kita masih bisa pakai bahasa bisa pakai bahasa Melayu segala macam kalau dari Singapura Malay gitu kan. Sometimes we met student coming from French, coming from Russia, coming from Korea. Morocco, Korea, Japan, Hungary, really international
We feel the international things. That why English is very very helpful when we learning the language. When we met them, at least we can answer their question. Gitu loh. At least we don't just say yes no lah to them, gitu kan. If they're asking where is the canteen, we can talk them where is the canteen gitu kan. Even if they need a friend to learning something in UIB or maybe asking to be ditemenin gitu di kemana gitu kan, asking direction, something like that gitu kan, kita bisa gitu. Jadi ya it's a universal language gitu ya. Semua orang pasti bahasa Inggris tuh pasti ada dipelajari gitu kan. Pasti butuh. Benar. It is a need right now. Iya, it is a need. I agree with that. Sero sendiri kalau ketika mengajar di UIB gitu kan, ketemu dengan banyak mahasiswa gitu kan. Nah gimana nih mahasiswanya Ser ini? Kita mau nyindir yang sebelah nih sebelah. Oke. Bagaimana kami? Mau jujur nggak ya? Nggak. Kalau basically mahasiswa di PB itu, apalagi yang di UIB ya, secara umum UIB masuknya ke PB itu mereka otomatis ya. Satu, mereka itu punya motivasi buat belajar bahasa Inggris, itu satu hal. Tapi poinnya adalah apakah dengan motivasi aja udah cukup gitu ya? Pastinya enggak kan ya? Iya, enggak cukup. Yang pasti mereka juga harus punya determinasi atau keinginan untuk belajar gitu ya. Tapi jangan khawatir, maksudnya ketika kita ingin masuk program studi pendidikan bahasa Inggris, bukan berarti kamu itu harus bisa bahasa Inggris dulu loh. Ya kan? Bener. Harus jago dulu loh, nggak gitu. Ibarat kata kalau kalian ke gym gitu ya, kan nggak harus nunggu perut six pack dulu baru ke gym, gitu kan, nggak gitu kan. Kita justru masuk ke gym itu biar bisa six pack gitu kan, misalkan contoh. Tapi apakah cukup sampai di situ? Kalau di prodi pendidikan bahasa Inggris, tanya enggak loh. Karena kita itu di prodi pendidikan bahasa Inggris itu ekspektasinya kita juga cukup tinggi loh Kak G. Maksudnya gini, gimana sih caranya prodi bahasa Inggris ya? Itu satu, selain mereka kayak Duket tadi cerita, mereka harus punya skill bahasanya dulu ini, bagus gitu ya. Itu satu challenges. Yang kedua, kalau namanya pendidikan bahasa Inggris, otomatis kita nggak bisa mengesampingkan terkait pendidikan kan. Benar. Atau yang namanya istilahnya kan pedagogi. Kita ngomongin pedagogi itu ya pendidikan itu tadi. Berarti itu level 2-nya itu pedagogi. Yang ketiga, kita juga harus bakalin teman-teman mahasiswa di PB ini dengan kemampuan yang sangat erat dengan dunia masa kini, yaitu dengan teknologi dan AI. Nah, jadi kita nggak boleh tabu lagi nih kalau di PBI ya khususnya, kita ngomongin teknologi, ngomongin AI itu nggak boleh tabu lagi, bukan hal yang tabu. Justru itu akan jadi co-partner kita atau apa istilahnya, partner kita lah ya dalam belajar untuk kita. belajar. Partner Tools untuk juga belajar. boleh. Tools juga bisa gitu ya. Jadi itu 3 hal. Jadi kita ngajarnya 3 itu. Bahasanya dulu harus oke. Terus kemampuan pendidikannya dan kemampuan untuk beradaptasi secara globalnya dan pakai digital teknologi tadi itu. Nah tadi kalau balik lagi ke pertanyaan Kak G, gimana sih mahasiswanya di PBI gitu ya? Honestly to say ya, ketika masuk di awal gitu ya, mereka tuh POV-nya masih sebagai user gitu ya. User gitu ya. Iya nggak sih? Iya lagi. User Iya lagi, jujur iya. Jujur iya. User sebagai user English gitu kan. Makanya tadi Yawi bilang harapannya sih bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya, diajarin grammar dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata untuk bisa grammar harus belajar yang namanya sinteks dulu atau sintaksis dulu. Kenapa sih? Apakah itu gitu ya gitu. Sebenarnya yang sebagai user itu teman-teman, kalian itu ibarat kata sudah siap makan buahnya gitu ya. Buahnya aja yang udah kalian makan. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris kalian harus tahu gimana sih mulai dari menanam pohonnya, menumbuhkannya tadi itu gimana bisa capai buah tadi gitu. Bener banget. Jadi grammar itu output gitu ya. Speaking atau pronunciation itu output gitu ya. Tapi proses agar bisa punya pronunciation yang bagus kita ajarin di belakang. Misalkan di kelas apa? Phonology, semantics itu kita diajarin gitu. Dan mereka harus tahu itu karena mereka nanti akan jadi designer gitu ya. Designer gimana akan bisa mengajar. Apakah ngajar aja? Enggak juga guys. Banyak, Enggak ada juga. lagi. Sekarang juga banyak kok lulusan pendidikan bahasa Inggris itu yang jadi content creator pendidikan. Banyak, iya lagi. Dan ini yang paling seru nih. Kemarin Serpandi itu diundang nih untuk jadi satu pembicara kan ya. Narasumber gitu, tapi di instansi pemerintah. Oke, di instansi pemerintah bro, gitu ya. Nggak kaleng-kaleng nih gitu ya. Apa yang mereka tanyakan pertama? Bapak punya sertifikasi pendidik nggak? Atau sertifikasi nggak ya? Gitu ya? Dalam artian apa?
Jadi kedepannya mungkin ya, ketika kalian mau speak up di public area, kalian yang sesuai dengan bidang tertentu ya, khusus misalkan pendidikan, kalian harus pegang yang namanya diploma atau sertifikat dulu gitu. Harus punya ijazah atau sertifikat yang mencerminkan bidang yang akan kalian omongkan di publik. Nah, kita nyambung ke sekarang ini misalkan jadi content creator nih bidang education. Banyak ke sekarang content creator bidang education kan. Tapi yang perlu ditanyain, mereka certify nggak? Mereka punya diploma nggak gitu ya? Diploma itu ijazah ya di bidang pendidikan. Nah, itu sekarang pentingnya kita belajar atau kuliah itu salah satunya nanti di masa depan. Misalkan ada aturan sekarang kayak di China itu content creator tuh nggak boleh sembarangan. Harus degree. Harus degree. Maksudnya punya diploma kan harus degree harus kan. ada pembuktiannya. Benar. Kalau dia tuh ngomongnya nggak ngaco, nggak hoax gitu kan. Dan How nggak can I misleading. trust you gitu. Nah, itu dia kesana lah nanti akhirnya gitu kan. Nah itu kan dari perspektif Sir memandang mahasiswa kan. Iya. Saya mau balikin nih. Gimana tuh? Oke. Saya nih. Kalau dari Dari itu gimana? Iya, maksudnya dari mahasiswa gimana nih ngelihat dosen-dosen yang mengajar gitu kan. Iya. Their expectation when first time meet you gitu kan. Very enough. That's very enough. Di sini enough, adil very karena enough. ada jembatannya. Jembatannya ada saya. Tapi setelah dari sini saya nggak tahu ya, Duk. Aduh agak keringat dingin ya. Iya. Honestly speaking ya, dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris terutama yang saya temui di Universitas Internasional Batam itu menurut saya wah banget sih karena kami untuk sekarang populasinya tidak terlalu banyak ya. Karena populasi yang tidak terlalu banyak, setiap dosen juga semuanya itu memperhatikan tiap-tiap mahasiswa dengan baik gitu. Dan I feel seen a lot gitu. Dan juga di kelas Bang, itu tuh benar-benar kerasa banget kalau misalnya pembelajarannya ini include kita gitu di dalamnya. Sometimes kalau di kelas yang terlalu ramai akan ada anak-anak yang dia tidak akan gimana ya? Mungkin dia cuma dipanggil namanya ketika di absen aja gitu. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris enggak. Semuanya ke spot, Everyone should participate gitu. Jadi mau nggak mau itu membikin mahasiswa tersebut untuk ya dia harus engage, dia harus aktif gitu. Dan juga ini adalah satu hal yang paling saya suka, yang paling saya senangi, yang alhamdulillah sekali ini mengobati penyakit Gen Z sekarang ya. Apa penyakit Gen Z? Penyakit Gen Z yang sekarang ya, banyak banget penyakit mental gitu ya. Mental health issues. Jadi kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris, kita bimbingan PA itu lama banget. Saya pernah PA sama dosen bimbingan saya 3 jam. Wih, 3 jam. kamu curhat? Panjang banget ya. Dari yang masa akademik, non akademik semua diceritain. Karena memang bukan hanya gimana ya, kita sebagai dosen mungkin para dosen juga pengennya mengerti kondisi kita gitu. Jadi kenapa pembelajaran kita optimal, kenapa pembelajaran kita nggak optimal, apakah di semester 1 kita baik, kenapa semester 2-nya kita turun. There's something about that kan. Jadi di PA lah diomongin, dan itu kalau di PBI PA-nya itu benar-benar kita wah enak banget curhatnya. Kalau yang saya dengar-dengar dari jurusan lain dia tidak seinklusif, maksudnya bukan seinklusif ya. Dia tidak bisa diperhatikan sebegitunya gitu. Jadi kalau di tempat prodi kami ya senang banget gitu. Mungkin Yawi paling lama berapa jam Yawi? Satu jam. Ya. Even Yawi 1 jam gitu kan. Gak akan ada yang kayak PA-nya cuman diketik di sistem tidak ada atau strip gitu. Nggak bisa At itu. least you have to type what happened. Kalau gitu. kami strip aja kami langsung dipanggil Bang. Yes. Very ini ya. Yeah. Very critical ya. Sangat kritis Jadinya, sekali ya. semuanya terbuka satu sama lain dan pembelajaran tuh ya jadi lebih enak gitu. Ya, nggak peres ini kan? Enggak loh, astagfirullahaladzim. Nah, tau di depan Pak Dekan aja kayak gitu kan. Ternyata di belakang ini. Iya, ini emang saya genuinely senang. Oh, Ya, dosen-dosennya baik-baik semua. Gak apa-apa Duk, nanti. Gak ya sih ya. Oke. Intimidasi ya. Iya. Nah Ini kita, behind the scene ada ya? Enggak ada ya? oke, kita back to Yawi ya. Karena kan Yawi ini international student coming from Thailand gitu ya. Pasti banyak challenge yang kamu hadapin selama kamu di Batam. Tapi kita sadar aja nih, saya pengen tahu sebenarnya lebih ke your culture shock. When you first time coming to Batam gitu kan, pasti ada dong. There's going to be a Iya, lot. pasti ada. Yeah. Mas kita aja yang dari daerah ini ke daerah ini juga ada culture shocknya gitu. Iya, dari Nah, Bangkok ke Yawi sini apalagi? juga ada.
Beda negara ya di Beda Bangkok. negara. Iya, beda negara, beda culture shock ya. Iya benar. Nah kamu tuh kalau kamu alamin di Batam itu apa gitu? Kalau dari my experience-nya, pertama itu kalau di jalan itu motor sama mobilnya jalan bersama ya. Kalau di Thailand itu beda ya. Motor harus di kiri, nggak bisa di tengah-tengah gitu. Kita baru mulai menerapkan itu sih. Ini kritik untuk Kita baru mulai menerapkan itu sih. Di Batam baru mulai menerapkan Iya, itu. itu Kalau kayak- kalau karena ke arah Mega Legenda kan udah ada tuh. Iya, yang dua dua jalur jalur. motor sama jalur mobil kan ada beda. Iya, lanjut. Itu kayak rame-rame sih, tiba-tiba motor datang, mobil gini. But did you drive in here? Hah? You drive in here? Gak boleh. Iya kan? Can I say? International, Can I iya. say? Setahu saya international student belum boleh kan? They cannot. Kecuali They punya cannot. international visa ya. International visa. license. International license Iya, ya. International International license. license. Nggak boleh juga ya. Iya. Oke. Nah, terus mereka kayak snow ya pin gitu kan. Do you know in Thailand we cannot do that because I don't know ya. It's considered rude. Orangnya kayak langsung marah kalau gitu di Thailand. Oh. Iya pernah sih. Ayahku kayak pin gini kan. Ah. Terus mereka kayak kenapa gitu. Di Thailand. Dia langsung ngajak ribut. Iya, almost fighting gitu. Almost fighting. But in here is normal like okay, Iya. it's just Berarti nggak but boleh it- ngakson sembarangan di Iya. sana ya. Thailand. Saya tahu tuh But kalau some- Lebih tiba-tiba ke sensitif Thailand. di sana ya. No, Kalau but kamu in tiba-tiba yeah, ke it's Thailand. sensitive things. But sometimes some situation, yeah, I still can. But in here, like every time, Iya, normal things. normal, it's normal. Okay. Nah, another common questions. What is your favorite food? Favorite food? Yeah. Oh, a In lot. Indonesia. Yeah, I think you already explore Batam Yes. in 2 years lah. Nggak mungkin nggak ada kan? Iya, Ya, pasti ada. She Oh goes my- a lot. Since the first month, I go a lot. Yeah. I go a lot around Batam. I want to explore how was here. My favorite food. Actually, I try a lot of food because the food, let's say, is similar to Thai food, Oh, similar. but some taste is different. Like ayam geprek. What do you call ayam geprek in Thailand? Something Kai- similar. Kai todน้ำพริก Kayak Kai tod. Yeah, Sama different. nanya. Pelan-pelan coba, pelan-pelan. Kai tod. Kai hot. Kai tod is ayam goreng. Oh.น้ำพริก is sambal. Oh. Sambal. I really like sambal in here. Every sambal cabai hijau. Sambal cabai hijau, Itu iya. enak kali. Udah melokal lidahnya. Actually, I love this kind of food like sambal gitu. Udah melokal kali sampai suka sambal gitu kan. Sambal hijau. Enak. Thailand doesn't have something like sambal gitu. Sambal Ada, gitu. but different style. So I try to make sambal by myself, but it doesn't work. Nggak enak. You should ask the inilah penjualnya lah. Iya. Yeah, When you betul. met them, The ask the secret. recipe. It's not a secret recipe like Krusty Krab has Krusty. Asli ingredient. That's a that's a common recipe in Indonesia. Yeah. Supaya kamu kan makannya juga lebih enak gitu kan, bisa bikin sendiri. Iya, There's a betul. lot Once you back to Thailand kan kamu bisa Bisa buka warung bikin. Indonesia. Iya, kan bisa juga Iya, gitu. iya, betul. So, another question for you, Yawi. What is the big difference learning style in Thailand and Indonesia? If we talk about learning, let's say high school, high school level. So as I see from here, let's say I observation first like last 2 days in Yeah. high school. Yeah, we have project like in Yeah, we PP. have project. I have to observe like 3 class about how they learn English in class. And compare in Thai, it's kind of a bit different. Oh, a bit So different. in Indonesia, normally they focusing on student center. So it's mean like okay, they work together, like group discussions, Oh, okay. pair work, something like that. Yeah. Focus to students. When I was high school, so normally we just learn from the textbook. We have a textbook which is a Cambridge one. All of them is English. Cambridge. I don't understand using anything English actually. curriculum ya. Yeah, the curriculum. Yeah, yeah. So in Thailand, the curriculum like can be use bahasa Thai sama bahasa Inggris bisa juga based on the level of school. You learning Indonesian language there? Oh no. No, it's I not just a start- subject on. Oh Indonesian language no. No, it's No, not. It's never been a Just subject. Ya? kalau bahasa Melayu ada di Oh. high school. Iya.
a bit different, right? Iya, Yeah. In high slightly school? different. Yeah, lah. in high school ada. Mandatory? Optional? So you can speak Yeah. Melayu, No. A but bit you a learn bit- Melayu. Yeah, I learn Melayu. Oh, okay, I see. Interesting. Iya, interesting banget maksudnya. Because bahasa at the Melayu time I ada. just ingat-ingat, tapi gak pernah kayak ngomong sama orang the Ah, real never use people. the language ya. So that's I forget a lot. Actually. Ya, justru kalau sekarang di WIB kamu karena sering ketemu Yeah. ini And ya. also mereka kan dapat kelas BIPA. Ah iya, 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 iya. benar. Kelas BIPA. Jadi kelas BIPA untuk belajar bahasa Indonesianya sangat membantu ya Yawi ya. Bantu banget. Iya. Cuman 1 tahun itu kayak udah a lot. Iya. Karena udah terlihat melokal juga. Karena kalau tiba-tiba dia datang ke pasar gitu kan atau kemana ngomong pakai bahasa Indonesia, orang juga akan expect orang Thailand gitu. Iya bener. Karena we have this ini ya, karena Similar. serumpun ya, karena Yes, similar yes, and I face use gitu. hijab also. Oh, jadi You sangat know, common banget. I often talk with a Grab driver and mereka tanya kayak, Where you from? kamu orang mana nih? Saya bilang, oh saya orang Melayu. Bukan bilang orang Thailand. Mereka kayak, oh iya, aku udah pikir kamu dari Melayu. Dan they so sure. Iya. They believe me. Stereotype lah. Stereotype banget gitu. Oke, That's very one last question for Sir Pandu and Yawi. Yeah. It's actually a closing statement, yeah. Oh, A yeah, closing yeah, statement. So maybe you have a message to student out there to join your English language education program. Dan pesan-pesannya untuk mahasiswa juga nggak apa-apa. Gitu. So, Oke, gitu. your camera is here? Ya. Oke, terkait dengan program studi pendidikan bahasa Inggris ya, ini cukup challenging sih menurut Sir Pandu ya, karena sebenarnya satu, bahasa Inggris itu never dies teman-teman, akan selalu ada dan akan selalu digunakan. Kemudian yang kedua, apalagi di Batam gitu ya, apalagi di Batam kita ini tinggal di lingkungan yang mungkin banyak sekali industri-industri yang menggunakan bahasa Inggris. Apalagi kita juga dekat dengan Singapura dan Malaysia. Banyak juga loh kita lulusan yang kerja di sana nih, di Singapura maupun di Malaysia juga ada juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman ingin benar-benar go international gitu ya, mungkin salah satu caranya kita belajar bareng, kuatin kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena selain bisa bahasa Inggris, teman-teman juga bisa dapat kemampuan yang lain, misalkan dari segi pendidikan. Kemudian kita di sini juga diajarin public speaking ya. Iya bener banget. Public speaking, kemudian kita juga banyak kegiatan magang-magang itu juga nggak hanya di dalam negeri, nggak cuma di Batam aja. Ada juga yang magang ke Thailand juga, kita juga ada kesempatan magang ke Thailand. Jadi skopnya kita nggak hanya di Batam aja sih. Jadi kalau pengen ngerasain exposure belajarnya nggak cuma lokal, Batam, nasional, tapi kita juga siap untuk go internasional gitu. Oke. Internasional di nama WIB itu nggak cuma sekedar nama ya. Sarah? Iya, Oh iya dong, We have so pasti several dong. program international thing. Allah, Kalau betul. pengen tahu ya tanya Duk Boleh, nih. iyalah. Karena dia kan kebetulan International Liaison Office staff kan. Oh Jadi iya, dia benar. Boleh langsung datang aja ke kantornya atau tanya-tanya di IG kita _UIB. Asik. Masuk. Jangan lupa kunjungin juga kita nggak pakai underscore ya? LUIB. langsung. Nah, Oke, nah sekarang dari Yawi, pesannya apa nih untuk teman-teman, untuk calon mahasiswa mungkin yang akan berkuliah di English Language Education Program? Yeah, okay. So from who are watching now, and if you think that English language education is interesting, yeah, you are correct. Yeah, so I would like to invite you guys if you are really want to join English language education. So studying as English language education is challenging, but it's awarding. So I would like to say that. And we'll not only learn about speaking or grammar, we actually learn a lot, and also about how to be a good teacher, a good Yeah. person, even your perspective, your attitude. You're gonna be a good person, I confirm. We learn a lot from that. People Yeah. around us is a good one. iya. Thank you so much, Yeah. Sir Pandu dan juga Yawi ya. Thank you. It's really apa ya, fun ya ngomongin English Language Education, international program, Yawi experience in Indonesia, Yes. also Sir Pandu experience in language education. So kami ucapin terima kasih karena sudah hadir teman-teman, dan juga terima kasih untuk para UIBers yang sudah menonton WIB On Air hari ini di episode 14. Sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe WIB On Air di WIB Channel teman-teman. Thank you yang sudah nonton. Thank you. Kita undur diri. Thank you. On air. 1, 2, 3.